Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di Zoom meeting kita pada hari kedua malam ini. Diklat interaktif tentang persiapan intensif dan optimal menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Alhamdulillah saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian lagi pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Walaupun sampai saat ini yang masih bergabung di meeting room ini sekitar 13 guru ya. Tapi saya mengapresiasi kehadiran Ibu, Bapak semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sambil berjalan kita akan menunggu mungkin Bapak Ibu yang lain bergabung. Mungkin masih banyak yang melaksanakan sholat tarawih, ibadah-ibadah yang lainnya juga dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan mulai saja meskipun yang hadir baru 13 guru. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share screen tentang tema kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai materi-materi apa yang akan diujikan nanti pada pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Ini saya izin share ya Bapak Ibu. Nah, tema kita hari ini adalah membahas tentang materi soal uji kompetensi terkait dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Nah, yang pertama ingin saya bahas apa saja kompetensi yang akan diujikan kepada Bapak Ibu nanti pada saat UKKJ, yaitu kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial ini nanti terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam mengelola kelas dan organisasi sekolah secara efektif. Ini nanti Bapak Ibu akan dilihat bagaimana integrasinya, kerjasama, komunikasi, dan ada 8 item nanti yang akan menjadi tolak ukur pelaksanaan atau penilaian terhadap uji kompetensi dari aspek manajerial. Nah, kemudian yang kedua juga nanti akan diuji adalah kompetensi sosiokultural, yaitu melihat kemampuan Bapak Ibu berinteraksi secara efektif dengan berbagai kelompok sosial, budaya, dan latar belakang siswa, serta masyarakat di tempat sekolah Bapak Ibu berada. Nah, ini memang dilihat apakah kita memiliki kesadaran multikultural, keterampilan komunikasi antar budaya, dan pendekatan inklusif dan sebagainya. Ini teorinya ya Bapak Ibu, saya rasa saya nggak usah terlalu dalam membahas ini. Kita lanjut saja. Nah, kompetensi yang lain yang juga akan diujikan yaitu kompetensi teknis. Nah, ini yang selama ini Bapak Ibu kenal dengan pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Kalau sebelum adanya UKKJ, Bapak Ibu hanya dituntut memiliki kemampuan kompetensi teknis ini. Tetapi dengan adanya UKKJ ini semakin bertambah, yaitu tadi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Ya, Pak Ibu sekalian, dan kalau teknis ini terkait dengan pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Nah, apa saja bentuk soalnya? Ini ada beberapa kategori. Kalau untuk guru pertama ke ahli muda dari 3B ke 3C, itu tipe soalnya namanya SGT atau Situational Judgment Test.
nanti akan saya uraikan apa yang dimaksud dengan soal tipe SGT ini. Nah, kalau yang dari ahli muda ke ahli madya, dari 3D ke 4A, itu Bapak Ibu akan diujikan dengan SGT dan studi kasus. Makanya tadi saya share di grup tipe-tipe soal yang bentuknya SGT dan studi kasus. Kalau ada yang sudah menuliskannya, mungkin bisa nanti di forum diskusi kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau untuk yang ahli madya ke ahli utama, itu dari 4C ke 4D, itu ada 3 tipe soal. Yang pertama SGT, kedua simulasi coaching, dan wawancara. Nah, inilah bentuk-bentuk soal sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari golongan pangkat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh soal SGT. Ya, soal SGT itu dirancang untuk mengukur reaksi dan keputusan seseorang dalam situasi-situasi tertentu. Itu garis besarnya. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu sebagai guru nanti akan diujikan soal-soal yang terkait Bapak Ibu ketika menjalani situasi-situasi yang relevan dengan keseharian Bapak Ibu. Misalnya lingkungan kelas, kemudian interaksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua siswa, situasi manajerial, atau administrasi lainnya di sekolah. Nah, jadi nanti tipe soalnya akan saya beri contoh, kita akan bahas bersama. Nah, di dalam SGT inilah nanti akan berisi soal yang bermuatan terkait dengan kompetensi yang 3 tadi, yaitu manajerial, teknis, dan sosiokultural. Nah, ini contoh soal SGT ya, Bapak Ibu. Misalnya, ketika Anda menghadapi siswa yang tidak mematuhi aturan, bagaimana Anda akan menanggapi situasi di mana seorang siswa menolak untuk mengikuti aturan kelas? Nah, ini kan bentuknya esai ya, Bapak Ibu. Esai itu kita harus menjawab secara naratif tertulis. Tapi nanti kalau untuk soal di UKKJ, dia bentuknya pilihan berganda. Nah, nanti saya kasih contoh juga. Tapi ini saya mau menggambarkan kira-kira muatan soal SGT itu kira-kira seperti ini dia. Jadi digambarkanlah sebuah situasi di mana Bapak Ibu dihadapkan pada satu kondisi dalam keseharian Bapak Ibu ketika mengajar. Nah, apa kiatnya untuk menjawab soal-soal dengan tipe SGT ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menguasai atau memahami prinsip-prinsip pedagogik, prinsip-prinsip seorang pendidik. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik. Nah, itu Bapak Ibu harus kuasai. Kemudian yang kedua itu kepekaan kita terhadap kebutuhan dan perasaan siswa. Kenapa? Karena nanti kalau di soal itu dia ada jawaban-jawaban yang kira-kira semuanya itu hampir semua benar. Tetapi ada satu yang paling benar. Nah, satu lagi saya kemukakan bahwa di tipe soal UKKJ ini tidak ada namanya salah benar. Nanti penilaiannya itu adalah poin. Nah, jadi ada poin yang tinggi, misalnya dimulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu tipe penilaiannya. Jadi bukan salah benar. Misalnya Bapak Ibu memilih A, itu salah tidak. Dia ada tingkat gradasinya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tujuan dari soal dengan tipe SGT ini adalah juga yang paling berguna untuk menilai keterampilan interpersonal. Ya, interpersonal itu berarti hubungan Bapak Ibu dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan kepada siswa dan lingkungan sosial. Ya. Nah, ini contoh-contoh selain tadi SGT kita sudah selesaikan ya pembahasannya. Nah, untuk guru yang mau ke jenjang ahli madya, selain soal yang sifatnya SGT, Bapak Ibu juga nanti akan dihadapkan pada soal yang tipenya itu studi kasus.
Nah, biasanya itu terkait dengan manajemen kelas, kolaborasi dengan orang tua, atau penyesuaian kurikulum. Karena tiga ranah inilah yang sering berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Nanti kita ulas ya. Ini saya kasih gambaran secara umum dulu. Nah, apa kiat untuk menjawab soal studi kasus? Nah, yang terpenting dari pemahaman kita kalau menjawab soal studi kasus adalah ini kita harus sadari bahwa soal ini menyajikan sebuah skenario atau situasi yang kompleks, menuntut pemikiran yang kritis, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Jadi ada kata kunci di situ, pemikiran kritis, kemudian penerapan pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga kita menjawab itu tidak bisa bersifat common sense ya. Common sense itu artinya berdasarkan pemikiran kita, tetapi harus ada landasan teori, yaitu teori pedagogik yang Bapak Ibu harus pahami. Sehingga ketika menjawab itu kita memang ada dasar pemikirannya. Nah, kemudian dalam konteks guru, studi kasus ini biasanya dirancang untuk menguji pemahaman, ya, pemahaman terhadap situasi dunia nyata yang kompleks dan beragam di dalam kelas. Artinya apa? Bapak Ibu harus terbiasa menjawab pilihan-pilihan itu dengan pendekatan yang beragam, yang kompleks. Tidak hanya pada satu perspektif atau satu sudut pandang saja. Nah, yang ketiga, kiatnya juga Bapak Ibu harus menggambarkan, menjawabnya itu dengan menganalisis situasi. Kemudian mengidentifikasi solusi yang sesuai. Lalu merencanakan tindakan yang efektif. Nah, ini memang kita masih teori ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kiat juga menjawab soal studi kasus ini, kita harus berpikir secara kreatif. Ya, di dalamnya itu ada ruang-ruang atau dimensi-dimensi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu kira-kira ya Bapak Ibu untuk kiat menjawab soal studi kasus. Nah, ini untuk guru yang mau dari ahli madya ke utama, dari 4C ke 4D. Kalau untuk guru yang golongan ini ada satu tambahan lagi soal, yaitu berbentuk soal simulasi coaching. Tetapi untuk guru ke utama ini tidak menggunakan soal studi kasus. Jadi hanya SGT dan simulasi coaching serta wawancara. Nah, apa yang dimaksud dengan simulasi coaching? Ini tujuannya adalah untuk menguji kemampuan guru dalam menerima umpan balik, meningkatkan kinerja, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam lingkungan kelas atau sekolah. Jadi nanti tipe soal ini Bapak Ibu akan dihadapkan kepada satu persoalan di mana Bapak Ibu dituntut untuk menjawab atau menyelesaikan problema itu berusaha dengan bagaimana persoalan itu bisa meningkatkan kinerja. Dan ada tantangan-tantangan yang harus kita kemukakan di dalam menjawab soal-soal yang terkait dengan coaching ini. Nah, yang paling penting juga, tujuan utama dari tipe soal simulasi coaching adalah keterbukaan seorang guru dalam menerima masukan untuk memecahkan masalah. Kemudian mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pendidik. Jadi dalam konteks simulasi coaching ini, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menerima masukan, kemudian menanggapinya secara akomodatif. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut, ini soal contoh simulasi coaching. Jadi ini saya kira nanti kita pelajari masing-masing saja, nggak usah saya bahas di sini karena akan banyak menguras waktu. Nah, ini kalau untuk wawancara ya dari 4C ke 4D,
Ini Bapak Ibu harus siap ya. Artinya soal wawancara ini nanti dikonsistensikan dengan isi dokumen yang Bapak Ibu upload di SIM PKB. Jadi jangan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita isi ketika kita mengisi CV. Nah, kenapa? Karena wawancara itu biasanya dia mau membuat satu konsistensi ya. Nah, itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau untuk menyiapkan wawancara ini, ingatlah apa yang kita tuliskan, apa yang kita upload pada saat kita mengajukan CV kita di platform SIM PKB tersebut. Nah, tujuan dari soal wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki calon guru atau calon guru yang tentunya calon guru ke 4D ya, bukan calon guru yang baru masuk. Dalam memenuhi tuntutan posisinya yang akan mau diambil kepada jenjang berikutnya. Jadi hati-hati ya untuk menjawab wawancara ini Bapak Ibu harus siapkan. Nah, teknisnya juga mungkin nanti kalau karena wawancara ini dia langsung live, Bapak Ibu bisa membuat mungkin catatan-catatan penting yang bisa Bapak Ibu lihat secara langsung ya diakses. Tapi jangan terlalu terlihat juga. Tapi mesti ada yang karena gini, kita punya daya ingat yang terbatas juga, apalagi kalau ditanyakan langsung itu faktor nervous, grogi, itu juga mempengaruhi jawaban-jawaban nanti yang akan kita berikan. Nah, biasanya soal wawancara itu terkait dengan pengalaman, latar belakang pendidikan, kemudian juga kemampuan komunikasi interpersonal, hubungan Bapak Ibu dengan siswa, orang tua, atau lingkungan sesama teman sejawat ya atau guru. Nah, terkait juga manajemen kelas, nah itu harus Bapak Ibu kuasai. Lalu penilaian evaluasi, kolaborasi dengan tim kerja, pengembangan profesional dan kepemimpinan. Nah, memang agak berat ya Bapak Ibu untuk yang mau ke 4D ini, jadi nanti ada sesi wawancara. Bapak Ibu harus benar-benar menguasai 6 aspek ini dengan jawaban-jawaban yang rasional, yang logis ya. Karena memang dituntut kita harus menjadi seorang guru di jenjang utama itu sudah jenjang yang paling tinggi Bapak Ibu untuk level guru. Jadi kalau di perguruan tinggi itu tingkatnya sudah guru besar. Paling rendah pendidikannya doktor atau gelarnya guru besar itu profesor. Nah, ini saya mau membicarakan juga tentang bagaimana pengolahan hasil uji kompetensi. Artinya soal-soal yang Bapak Ibu isi itu bagaimana dia trik mengelolanya. Nah, di sini langsung saja ya poin kedua, bahwa peserta uji kompetensi dinyatakan lulus bila mencapai nilai ambang batas kompetensi. Jadi ada nilai yang harus dilewati, yaitu paling rendah 70 untuk setiap jenjang. Ya, setiap jenjang itu maksudnya dari guru muda, guru madya, dan guru utama. Jadi harus melewati 70 ya kelulusan baru bisa lulus. Nah, dari mana mendapatkan nilai 70 itu? Yaitu merupakan akumulasi bobot nilai akhir dari nilai-nilai rata-rata kompetensi. Nah, tadi kan ada 3 ya kompetensinya. Manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah, jadi itu diambillah rata-rata dari ketiga kompetensi itu. Namun, ada bobot yang paling besar dalam ketiga kompetensi itu, yaitu kompetensi teknis yang tadi kita bahas, yaitu pedagogik, kompetensi sosial, profesional, dan satu lagi kompetensi kepribadian. Ya. Jadi kenapa? Karena memang kompetensi teknis inilah sebenarnya yang paling
harus dikuasai oleh guru. Nah, kalau sebelumnya juga Bapak Ibu mungkin mengenal hanya kompetensi teknis ini ya. Nah, ini harus Bapak Ibu dapat nilai 70%. Nah, lalu sisanya dari manajerial dan sosiokultural 30%. Nah, kemudian ini ada juga klasifikasi persentase. Kalau dari golongan 3B ke 3C, itu nilai 100%-nya adalah dari tipe soal SGT. Kenapa? Karena memang golongan ini tipe soalnya itu terkait dengan SGT semuanya. Nah, tetapi kalau untuk guru ke jenjang madya, itu 50% SGT dan 50%-nya studi kasus. Itu persentasenya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dari guru utama, dari guru madya mau ke utama, itu SGT-nya 50%, simulasi coaching dan wawancara 50%. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu komposisi perhitungan nilai dari hasil uji kompetensi ini. Nah, kemudian bagaimana kalau sekiranya di fase pertama ini Bapak Ibu tidak lulus ya atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, itu masih ada kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi pada waktu yang lainnya yang akan ditetapkan tentunya oleh Kemendikbudristek. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang secara garis besar materi kita tentang soal-soal uji kompetensi. Baik, saya coba untuk membahas satu persatu sekarang tipe-tipe soal yang terkait dengan saya kemukakan tadi ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya nanti atau kita buka dulu lah saat ini sesi tanya jawab dulu sebelum saya melanjutkan ke pembahasan soal. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang belum jelas bagi Bapak Ibu semua. Ini sudah ada bergabung 42 peserta. Silakan di raise hand Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dari pemaparan saya tadi. Belum ada ya? Baik, ini tadi ada Ibu dari SD Negeri 1 Sukarami Tasikmalaya, Ibu Rohayati. Tapi saya kurang tahu nih apakah sudah bergabung atau belum. Ini saya lihat datanya di room chat ini belum ada yang hadir, belum hadir sepertinya. Jadi beliau ada menjawab soal yang saya kemukakan di grup terkait dengan soal studi kasus dan SGT. Baik, ini ada yang raise hand, Ibu Gustina Fitriani. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Dibuka mic-nya, Bu. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa Ibu, bisa. Dari Biren ini ya, dari Aceh ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Aryani atas kesempatannya. Saya dari Birun, Aceh. Jadi saya sudah pernah mengikuti UKKJ dari jabatan fungsional guru alih ke pengawas, Bu. Jadi di SIM PKB saya itu masih terlihat sampai sekarang bahwa saya dinyatakan lulus untuk alih dari guru ke pengawas seperti itu. Dan saya sudah menghubungi dinas bahwa saya diminta tetap mengikuti UKKJ untuk kenaikan jenjang jabatan karena memang UKKJ-nya berbeda seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ibu, berdasarkan pengalaman saya mengikuti uji kompetensi pengawas,
itu soal SJT ini seperti yang Ibu sampaikan tadi kan memang tidak ada istilah benar dan salah seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya ini itu bagaimana kita menilai atau triknya mungkin ya, trik mengetahui jawaban yang paling tinggi skornya, Ibu. Karena saya mengikuti uji kompetensi pengawas kemarin itu juga seperti ini gitu ya. Jadi semua jawaban ketika kita baca kita yakin sekali ini benar jawaban kita seperti itu. Ternyata ketika kan langsung muncul Bu ya nilainya, langsung muncul kita lihat ternyata skornya oh ini ada yang 4 yang saya dapat, ada yang 3 seperti itu ya kan, ada yang 2. Dan padahal kalau kita dari segi jawaban kita lihat seperti yang Ibu katakan itu hampir benar memang jawabannya semua. Jadi yang ingin saya tanyakan ada nggak Bu triknya gitu untuk kita mengetahui pilihan jawaban yang mana yang paling tinggi skornya. Jadi supaya diharapkan nilai ambang batas 70 tadi itu bisa terlampaui dengan baik. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Kustina. Jadi, ya memang menarik sekali ya Bu ya. Ya memang betul yang Ibu katakan. Kita kadang-kadang terjebak ingin menjawab itu sepertinya kok semuanya benar gitu ya. Tapi ada jawaban yang paling benar dari yang 5 diurutkan itu. Jadi contohnya adalah misalnya, ini saya kasih contoh soal aja ya Bu ya, biar lebih aplikatif ya untuk terkait dengan ininya ya, jawabannya ya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah bisa dilihat ya. Baik, saya coba. Misalnya ini ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita ingin misalnya salah satu contoh ya, ingin melihat kompetensi pedagogik. Salah satu ciri, soalnya contoh misalnya, salah satu ciri seorang guru memiliki kompetensi pedagogik adalah, nah ini kan hampir-hampir benar nih semua. Dia memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan bangga menjadi guru. Lalu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian menguasai karakter peserta didik dari aspek moral, fisik, spiritual, emosional, cultural, dan intelektual. Guru tersebut mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini. Jadi bagaimana triknya? Tadi pertanyaan Ibu Gustina. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu secara teoritis yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik. Itu dulu yang kita kuasai. Ya. Dengan kita mengetahui secara teoritis kompetensi pedagogik itu, kita akan dengan bukan mudah juga ya, tetapi kita ada feeling bahwa yang paling benar itu adalah di antara yang 3 ini adalah yang paling bawah. Kenapa? Karena di sini jawaban yang ketiga ini adalah kita menguasai karakter peserta didik. Ya, dari aspek fisik, moral, dan spiritual, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Memang itu yang dimaksud dengan pedagogi. Kenapa? Karena pedagogi ini Bapak Ibu yang di forum ini mungkin udah lebih menguasai ya, karena bidang keilmuannya juga dari pendidikan. Cobalah dibuka-buka kembali ya, pedagogik itu apa maksudnya. Jadi seperti ini kira-kira, itu satu kiatnya ya Bu Gustiana. Kemudian tadi seperti pemaparan saya sebelumnya, itu juga kalau terkait dengan kompetensi pedagogik ya. Nah, kita harus mengetahui juga misalnya dari aspek metode pengajaran. Nah, itu kan yang paling utama di pedagogik itu adalah teori bagaimana kita melakukan proses pembelajaran atau pengajaran. Nah, disitulah kita akan mampu menjawab
tadi soal yang terkait dengan pedagogi itu. Nah, misalnya contoh yang kedua juga, ya. Prinsip ini mau mengukur misalnya kemampuan kompetensi manajerial. Contoh soalnya misalnya. Prinsip demokratis dalam supervisi manajerial ditunjukkan melalui hubungan kemanusiaan. Perilaku yang menggambarkan prinsip itu adalah, ini empat-empatnya sepertinya benar, mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, ya. Dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Kemudian memberikan support, menstimulus guru dan kepala sekolah, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Lalu membangun hubungan yang akrab, sehingga guru dan kepala sekolah merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang mana jawabannya yang benar? Yang benar adalah membangun hubungan yang akrab, berarti yang bagian akhir. Ya, bangun bagian yang akrab tadi sehingga kita bisa merasa nyaman dalam menjalankan tugas sebagai guru maupun di lingkungan sekolah kita. Itu kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus menguasai secara teoritis. Itu yang paling penting, kiat untuk menjawab soal-soal yang bersifat SGT ini. Karena kita dihadapkan pada suatu situasi, memang kita sebagai seorang pendidik, itu seorang guru. Nah, jadi tidak boleh jawabannya lari atau bersifat common sense berdasarkan perasaan kita saja, tapi harus ada landasan teori yang mendukung untuk itu. Misalnya kalau ini jawabannya tadi, mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan cara-cara yang menakutkan. Nah, ini kan jawaban yang sifatnya common sense ya, yang tidak ada landasan teorinya. Misalnya kedua, dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu untuk memperbaiki kinerja kepala sekolah. Nah, ini juga bukan begitu dia konsep supervisi manajerial. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Gustina. Nah, baik, saya kira itu dulu ya, Bu ya. Jawaban Ibu mungkin ada nanti pertanyaan dari peserta yang lain yang bisa lebih kita dalami ya, mengenai trik-trik untuk menjawab soal baik SGT maupun studi kasus. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang raise hand lagi, pertanyaan? Oh iya, ini Ibu dari Jayapura, Ibu Perak. Silakan Bu, SMK Negeri 5 Jayapura. Ya, terima kasih Ibu Aryani atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya tentang soal di studi kasus, Bu. Jadi ada pengalaman teman yang sudah uji kompetensi, di mana di dalam pengisian jawaban di dalam studi kasus itu diminta misalnya ditentukan berapa ribu karakter begitu. Jadi kalau memang tidak sampai misalnya ditentukan 1.500 karakter, tak mungkin kurang begitu. Berarti jawaban kita salah. Ini yang kita harus wanti-wanti, Bu. Bagaimana kita harus menghadapi hal yang seperti ini supaya kita tidak terjebak nanti, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Perak ya. Kunci utama berlatih, Ibu. Berlatih gitu menulis. ya. Berlatih menulis, ya itu tiada lain itu aja yang Iya. paling utama. Tetapi terkait dengan soal studi kasus, saya Iya. coba untuk men-share screen kembali ya, soal-soal yang terkait contoh studi contoh soal studi kasus ya, Bapak Ibu.
Ada kendala teknis ini Bapak Ibu, maaf ya, sebentar ya. Jangan kasih Saya kasus kok nggak mau muncul ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini tidak mau muncul soal studi kasusnya ini. Atau saya coba dulu yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini soal yang terkait dengan kompetensi manajerial. Atau ini saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Biar terlihat yang studi kasus. Ini ada di foldernya di bawah, tetapi dia tidak bisa dibuka di ininya, di tampilannya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ah, ini baru bisa nih. Nah, jadi ini contoh soal studi kasus ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita itu pertama-tama kita pahami dulu ya, apa sih sebenarnya soal studi kasus itu ya. Nah, yang pertama, tujuan dari soal studi kasus itu, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya adalah untuk melihat ya. Ini saya zoom dulu ya, Bapak Ibu ya, biar nampak jelas ya. Nah, ini. Jadi tujuan soal studi kasus itu adalah kita diharapkan memiliki pemahaman yang kontekstual terhadap situasi yang diberikan kepada kita. Sehingga kita ketika menjawab soal-soal studi kasus itu memang harus menguasai secara teoritis maupun pengalaman kita terhadap masalah tersebut. Nah, yang kedua juga itu kemampuan menganalisis. Ya, kemampuan menganalisis satu masalah, lalu kita bisa mengidentifikasinya apa faktor-faktor yang terlibat. Nah, kemudian soal itu studi kasus juga itu merangsang kreativitas dan inovasi untuk guru memikirkan solusi yang kreatif dan inovatif terhadap masalah yang diberikan kepada kita. Nah, lalu juga meningkatkan keterlibatan guru. Ya, meningkatkan keterlibatan dalam memahami dan merespon situasi yang ada di dalam studi kasus tersebut. Nah, kemudian juga menyediakan pembelajaran berbasis kasus, lalu mendorong refleksi dan peningkatan praktik pengajaran. Jadi tujuannya yang paling esensi adalah dengan Bapak Ibu diberikan soal dalam bentuk studi kasus, itu yang mau dilihat adalah kemampuan Bapak Ibu apakah dengan menjawab soal-soal studi kasus itu ada tidak muatan Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengajaran praktik. Itu yang paling utama dalam konteks soal studi kasus yang terkait dengan UKKJ tentunya. Ya. Nah, ini contohnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya ingin melihat guru dan model pembelajaran. Contoh, seorang guru memiliki siswa dengan beragam tingkat kemampuan dalam kelasnya. Lalu dia ingin menggunakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain. Model pembelajaran apa yang paling sesuai untuk situasi ini? Nah, otomatis Bapak Ibu tidak mungkin kan menjawab ini salah satunya. Kalau ini memang benar-benar pilihannya bukan skor, tetapi memang salah benar dalam konteks studi kasus. Nah, jadi ini kalau kita lihat, pembelajaran yang paling cocok dengan beragam tingkat kemampuan itu adalah model pembelajaran kooperatif. Kira-kira seperti itu. Nanti tipe soal yang untuk UKKJ, kalau studi kasusnya seperti ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, tetapi ada juga yang tadi Ibu tanyakan, Bu Vera tanyakan bagaimana kalau studi kasusnya itu kita dibatasi untuk menulis dengan beberapa karakter kata. Nah, itu Bapak Ibu harus benar-benar memilih kalimat demi kalimat yang memang mengacu kepada ini tadi acuannya, Bapak Ibu. Ya, pemahaman kontekstual. Di sana juga ada analisis, ada kreativitas dan inovasi, ada juga upaya-upaya untuk meningkatkan praktik pengajaran. Nah, jadi ini memang tiada lain adalah berlatih, seperti saya kemukakan tadi. Ya, nah, kalau tipe soalnya yang seperti Ibu maksud, tetapi setahu saya dalam UKKJ, meskipun dia nanti studi kasus, dia sifatnya pilihan multiple choice seperti ini juga, Bu, pilihan berganda. Jadi diceritakan kasusnya. Ini tipe soal yang bertanya ya, Bu ya. Nanti ada juga soal studi kasus yang dia begini, Bu, Pak Ibu yang lain. Nah, ini. Dia ada sebuah cerita dibuatnya di sini. Ya. Sebuah cerita, kemudian dari satu cerita ini dimunculkan 10 pertanyaan dari uraian cerita tersebut. Nah, kalau ini memang sistem penilaiannya adalah dalam bentuk skor, mana yang paling benar. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita buat satu persatu dulu ya. Ini contoh misalnya yang ini, studi kasus 4. Ini ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru di SMP Persada Bakti, Anda ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran matematika pada siswa kelas 7. Anda memiliki berbagai pilihan model pembelajaran, sarana mengajar, strategi manajemen disiplin kelas, untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Nah, berikut adalah situasi yang dihadapi. Ini kan pernyataan ideal ya Bapak Ibu ya, yang alinea pertama ini. Jadi digambarkanlah sebuah situasi, ada seorang guru di SMP Persada Bakti ini, dia memiliki berbagai pilihan model pembelajaran. Asumsinya Bapak dan Ibu guru itu sudah punya background menguasai model pembelajaran. Ya. Nah, kemudian masalahnya apa? Nah, ini ada salah seorang siswa namanya Budi, itu memiliki kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Selama beberapa minggu terakhir, Budi ini seringkali tidak fokus dalam pembelajaran, seperti terlihat bosan, kemudian sulit berkonsentrasi. Nah, sebagai guru, kita menyadari bahwa kita perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk membantu Budi dan siswa lainnya agar tetap terlibat dalam pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di sini kasusnya adalah anak atau siswa yang dia sulit untuk berkonsentrasi. Nah, itu kan bisa kita lihat dari gerak-gerik tubuhnya ya, body language-nya. Artinya mungkin dia tidak konsen, kemudian dia suka mengganggu teman-temannya, menimbulkan kebisingan di kelas. Nah, lalu muncullah pertanyaan. Kira-kira dari cerita ini tadi, model pembelajaran yang paling tepat untuk membantu Budi dan siswa lainnya yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang beragam adalah ini yang mana kira-kira Pak Ibu? Ya, yang mana? Kalau ini dia udah skor, karena ini mungkin saja benar, tetapi ada yang paling benar. Nah, jawabannya adalah diskusi kelompok. Kenapa? Karena dengan diskusi kelompok itu memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Termasuk bagi siswa yang seperti Budi itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada satu soal, ada satu kasus, tapi di breakdown atau dipecah soalnya menjadi 10
pertanyaan. Nah, contoh yang kedua, ini masih dalam konteks kasus yang tadi ya, soal kasus pertama. Sarana mengajar yang dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep matematika dengan lebih baik bagi Budi dan siswa lainnya adalah yang mana? Misalnya Bapak Ibu belum tahu nih jawaban B-nya. Kalau Ibu Gustina nih, misalnya, yang mana kira-kira Bu? Ibu Perak ya, maaf Ibu Perak tadi ya yang terakhir. Kalau Ibu dihadapkan pada soal ini, sebelum Ibu melihat jawabannya. Kalau pada dasarnya matematika itu memang karena ada rumus Bu, jadi memang harus ditulis supaya anak-anak bisa lihat dan bisa ingat begitu Bu. Nah ya, nah itu ya Bu ya, bagus sekali ya Bu ya. Betul ya. Jadi Ibu punya alasan yang logis dan berdasarkan pengalaman ini tentunya ya Bu ya. Pengalaman Ibu memang matematika itu perlu penulisan rumus-rumus, perhitungan soal-soal mungkin. Jadi dia memang harus bersifat interaktif ya dan mudah diakses. Kalau buku teks, media sosial ini kan ada jarak yang memisahkan ya. Nah, jadi itu Ibu jawabannya ya. Kenapa? Karena dengan papan tulis interaktif memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika secara interaktif dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Nah, baik, kira-kira seperti itu ya Bu Pera. Mungkin ada pertanyaan lain, saya kasih Bu. Kasih Bu. Kasih. Iya, mungkin kan ada lagi soal-soal yang lain yang mau kita bahas. Ada lagi Bapak Ibu yang raise hand, silahkan. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya membahas tentang ada contoh soal yang terkait dengan kompetensi teknis ya, Bapak Ibu. Ini kenapa penting? Karena ini memang menjadi kompetensi yang utama sebagai seorang guru. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kompetensi teknis sudah terlihat ya. Nah, saya mau mencoba ini. Kenapa ini penting? Karena tadi seperti saya uraikan, bobot persentase untuk kelulusan dari UKKJ itu 70% itu dinilai dari kompetensi teknis. Ya. Apa saja? Yaitu pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Nah, kalau ini saya kira nggak perlu saya uraikan lagi. Mungkin Bapak Ibu udah paham lah ya masing-masing dari 4 komponen ini apa saja isinya. Mungkin kita aplikasikan langsung ke soal ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ya, dalam proses pembelajaran, guru perlu menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, salah satu strategi yang digunakan adalah mind mapping. Apa tujuan dari penggunaan strategi ini? Nah, ini tadi yang saya katakan, kita harus menguasai teori dari 4 kompetensi, 4 keterampilan teknis tadi. Nah, kalau melihat ini kan terkait dengan unsur pedagogik ya, Bapak Ibu. Karena dia sudah membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, ini keempatnya kan terlihat seperti benar ya. Ya, Bapak Ibu, motivasi belajar, iya benar. Wawasan siswa tentang topik, benar. Siswa mengorganisir dan menghubungkan informasi. Melibatkan siswa dalam diskusi dan kolaborasi. Ini 4-4-nya benar.
Tapi ada yang paling benar, yang poin skornya itu paling tinggi nanti, yaitu di poin C. Membantu siswa mengorganisir dan menghubungkan informasi. Nah, kenapa? Karena mind mapping itu adalah kita masih mencari satu pola ya, memappingkan, memetakan pemikiran-pemikiran. Atau ada istilah lain dalam konteks mind mapping ini biasanya juga sering disebut brainstorming ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar. Semacam belum ada satu gambaran yang jelas, tapi kita mau membuat satu peta atau suatu gambaran, suatu arah pemikiran, sehingga perlu melakukan namanya brainstorming atau membagi pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, kalau mind mapping itu sudah mulai tingkatnya, sudah mulai terlihat ya, Bapak Ibu sudah kita tunjukkan arahnya. Nah, kenapa ini yang menjadi paling benar, yaitu karena ini membantu siswa mengorganisir dan menghubungkan informasi. Nah, secara teoritis, mind mapping ini memang tujuannya adalah polanya untuk mengorganisir dan menghubungkan berbagai informasi. Sehingga siswa tadi bisa memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat informasi yang lebih baik. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita memang harus menguasai teori-teori yang terkait dengan apa yang ditanyakan di dalam soal-soal yang bersifat SGT, tetapi dari aspek kompetensi teknis yang 4 ini. Ini nanti contoh-contoh ini saya akan bagi ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Ini nanti merupakan bonus bagi Bapak Ibu yang ikut serta dalam diklat malam ini. Nah, baik yang kedua, contohnya ini contoh masih pedagogik ya. Saya coba untuk mencari yang sifatnya mungkin keterampilan yang ini Bapak Ibu ya. Ini masih model pembelajaran. Nah, ini kalau dilihat dari soal nomor 9 ini, ya. Seorang guru ingin meningkatkan keterampilan berkomunikasi lisan siswanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah role play. Apa tujuan utama dari penggunaan strategi ini? Nah, kalau ini cenderung dia mengacu ke 4 keterampilan ini ya Bapak Ibu. Keterampilan kalau kita lihat ya. Dari 4 ini yang mana nih Bapak Ibu kira-kira? Berarti profesional guru ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan kemampuan Bapak Ibu dalam menyusun atau melihat kepekaan Bapak Ibu melihat keterampilan siswanya untuk menerapkan komunikasi, keterampilan komunikasi lisan dari siswanya. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan profesional guru dalam menjalankan perannya itu. Jadi ada yang Bapak Ibu harus kuasai untuk melihat apa ya yang paling bisa untuk meningkatkan komunikasi lisan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, role play ini artinya bermain peran. Nah, apa tujuan utama dari penggunaan strategi ini? Nah, ini sepertinya 4-4-nya benar, ya. Keterampilan membaca, memperkaya kosakata, keterampilan menulis, keterampilan berbicara. Nah, ternyata jawaban yang paling benar adalah D, yaitu meningkatkan keterampilan berbicara. Kenapa? Karena dengan strategi role play ini bisa meningkatkan keterampilan berbicara siswa, karena di sana ada peran-peran yang
dimainkan dalam simulasi situasi tertentu. Jadi siswa dalam konteks pembelajaran role play ini diajak untuk berlatih mengungkapkan gagasan, berkomunikasi, mengembangkan keterampilan mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Artinya Bapak Ibu harus menguasai metode apa yang dimaksud dengan role play. Dan ini tentunya terkait dengan kompetensi profesional. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada lagi contoh yang terkait dengan kompetensi yang lainnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kompetensi kepribadian, ya. Ini soalnya misalnya gini ya, Bapak Ibu. Seorang guru ingin membina hubungan yang positif dengan siswa-siswinya. Unsur kompetensi manakah yang paling relevan dalam hal ini? Nah, karena ini terkait dengan membina hubungan yang positif, tentunya ini terkait dengan kompetensi kepribadian. Misalnya termasuklah di situ sikap, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi. Nah, inilah yang paling penting dimiliki oleh seorang guru. Jadi jawabannya adalah yang bagian B, ya. Makanya Bapak Ibu harus kuasai benar-benar ini apa yang dimaksud pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kemudian ini contohnya lagi. Seorang guru berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan kelompok di kelasnya. Unsur kompetensi teknis manakah yang paling relevan dalam hal ini? Ini kelihatannya sama-sama benar semua ya. Ternyata jawabannya adalah kompetensi sosial, Pak Ibu. Kenapa? Karena unsur sosial itu mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, merespon kebutuhan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Inklusif itu maksudnya kita sebagai pendidik tidak membeda-bedakan antara siswa yang wanita, yang pria, atau yang memiliki kekurangan secara ekonomi, yang lainnya memiliki kemampuan ekonomi, jadi tidak kita beda-bedakan. Itu termasuk dengan kompetensi sosial. Padahal di sini pertanyaannya adalah berperan sebagai fasilitator. Nah, mungkin kalau kita tidak menguasai konsep fasilitator itu, kita akan menjawab kompetensi kepribadian. Jadi sama-sama benar, Bapak Ibu, ya, sama-sama benar, cuman skornya ada yang paling tinggi. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, tapi waktu kita tinggal 1 menit lagi ini. Baiklah, mungkin itu dulu ya, Bapak Ibu. Saya mau stop screen dulu. Mungkin ada yang raise hand, satu pertanyaan lagi. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Ini dari room chat. Ada dari Ibu Erwanti ya, dari SMP Negeri 1 Sewon, menanyakan apakah untuk soal studi kasus bentuknya esai semua atau pilihan berganda. Nah ini Bu, kalau untuk acuannya kalau yang tahun lalu ya, karena mungkin saja berubah ya untuk tahun ini, kita belum tahu kebijakannya. Karena kalau terkait dengan soal ini kan memang sifatnya kan rahasia ya, tidak boleh terlalu diekspos. Tapi kalau yang tahun lalu itu sifatnya semua pilihan berganda Ibu. Jadi tipe soalnya tadi ada seperti yang saya contohkan terakhir. Ada soal, kemudian dari soal itu diurutkan, dipecah menjadi 10 soal yang sifatnya
pilihan berganda. Nah, itu Ibu. Kemudian itu saja ya, nggak ada lagi pertanyaan yang lainnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri terkait dengan soal-soal materi UKKJ ini. Nanti kami akan membagikan soal-soal, kemudian juga sebagai bonus juga akan kami bagikan laporan pengembangan diri dari kegiatan ini yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti dukung untuk di platform Merdeka Mengajar di PMM atau juga sebagai bukti dukung di pemberkasan UKKJ. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan baru ini. Oh, ada. Baik, jadi saya sampaikan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas keikutsertaannya dalam diklat kita 2 hari ini. Saya mengapresiasi semangat Bapak Ibu untuk belajar dalam hal ini sehingga semua berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi terakhir kita akan mengambil foto bersama. Nanti saya akan buka layar, mohon Bapak Ibu semua membuka on cam kameranya, silakan. Mungkin host bisa mendistribusikan gambarnya secara menyeluruh dalam satu slide. Silakan. Ya, Bapak Ibu, mana nih foto bersamanya? Ya, silakan. Hostnya mana nih yang membuat slide-nya supaya nampak semua ini? Ya, silakan Bapak Ibu, tolong dibuka kameranya. Ya, ini slide pertama ya Bapak Ibu, semua senyum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ini slide kedua. Ibu ya, slide ketiga. Slide keempat. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti di acara-acara selanjutnya. Saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi atas Terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Terima kasih Bu Malam. Aryani. Sampai ketemu Terima Ibu kasih Bu. semua. Terima kasih. Terima Ibu kasih Bu, sendiri. Bu ilmunya. Sama-sama Ibu. Terima Sampai kasih Bu. ilmunya Ibu Aryani. Selamat Terima kasih. malam. Malam, orang Jayapura ini udah Terima malam. kasih Ibu. Semoga kami bersama Selamat malam. malam. Ya, Bapak Ibu, saya live ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.